Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Mutiara Dwi Rahma akan menemani Anda beberapa menit ke depan yang pastinya dengan informasi-informasi terbaru terkait mata kuliah teknik reportase dan investigasi. Baik pemirsa, pada Learning Journal 12 kali ini kita tidak lagi membahas mengenai materi perkuliahan seperti learning journal sebelumnya. Tapi pada Learning Journal kali ini dan Learning Journal selanjutnya, kita akan berfokus pada proyek jurnalisme investigasi, baik pada tahap praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Baik pemirsa, kali ini yang akan kita bahas adalah tahapan praproduksi, dimulai dari pengumpulan ide yakni menentukan topik dan judul berita, riset data yaitu pengumpulan informasi dari berbagai sumber termasuk pada data lapangan, dan yang terakhir adalah tahap perencanaan yakni menyusun rencana pengumpulan data dan menentukan narasumber. Yang pertama adalah pengumpulan ide, yakni menentukan topik dan judul, di mana kali ini kami mengangkat judul mengenai misteri oprek batch 3 mengenai motif di balik rekrutmen tambahan DMAU. Alasan kami mengangkat judul tersebut salah satunya karena banyak pihak mempertanyakan apakah kebijakan ini dilatar belakangi oleh kekurangan sumber daya manusia, permasalahan internal, atau justru strategi untuk memperluas jaringan organisasi. Minimnya penjelasan yang diberikan oleh DMAU melalui media resmi turut menimbulkan berbagai spekulasi dan persepsi beragam di kalangan mahasiswa. Beberapa pihak menduga adanya ketidakefektifan pengolahan internal, sementara yang lain berpendapat bahwa keputusan ini mungkin terkait dengan kebutuhan organisasi untuk mengakomodasi program kerja baru atau memperkuat struktur kepengurusan. Alasan lainnya, karena keputusan yang dikeluarkan DMAU ini menyimpan banyak sekali kejanggalan, seperti yang pertama adalah ini kali pertama oprek oleh DMAU diadakan sebanyak tiga kali. Yang kedua adalah banyaknya anggota DMAU yang mengundurkan diri dari organisasi secara serentak. Yang ketiga adalah isu pemerintahan dinasti pada kepemimpinan DMAU sekarang juga ikut dikait-kaitkan dengan kemunduran para anggotanya. Bahkan muncul pemberitaan baru yakni karena para anggota merasa tidak terima terkait statement pemimpin DMAU yang mengatakan bahwa isu kemunduran para anggota bukanlah keputusan sepihak yang dilakukan oleh anggota, justru itu adalah bentuk reshuffle yang dilakukan oleh DMAU kepada anggota-anggota yang dianggap tidak aktif dalam organisasi tersebut sehingga kinerja para anggota-anggotanya dianggap kurang maksimal. Masalahnya menjadi semakin kompleks karena DMAU mengadakan open donasi 5.000 yang beralasan untuk para mahasiswa yang kurang mampu untuk membayar UKT. Namun justru uang tersebut sampai saat ini belum jelas keberadaannya. Apakah sudah disalurkan untuk yang benar-benar membutuhkan atau justru untuk keperluan yang lainnya? Tahapan yang kedua pada tahap praproduksi adalah tahapan riset data, yaitu mengumpulkan informasi dari berbagai sumber termasuk pada data lapangan. Nah, pada tahap ini kami mengumpulkan informasi melalui sosial media, baik Instagram maupun TikTok. Salah satunya adalah akun Winkaciwau, di mana konten-konten mereka berisi kasus-kasus yang sedang hangat dibicarakan di UNSMH Banten. Salah satunya adalah oprek batch 3 ini. Nah, juga dari beberapa pihak terkait meliputi para mantan anggota DMAU, bahkan dari anggota DMAU sendiri, dan juga informasi yang kami dapatkan dari mahasiswa-mahasiswa umum yang mengetahui informasi terkait oprek batch 3 ini. Tahapan terakhir pada praproduksi adalah tahapan perencanaan, di mana pada tahap ini kami menyusun rencana, pengumpulan data, dan menentukan narasumber. Di mana pada proyek kali ini kami akan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, kemudian kami membuat daftar prioritas narasumber dan tempat peliputan. Narasumber yang akan kita wawancarai adalah anggota atau pengurus DMAU yang masih aktif, mantan anggota DMAU, pimpinan DMAU atau pres, dan juga mahasiswa umum yang mengetahui informasi terkait oprek batch 3 ini.
Baik pemirsa, mungkin tadi adalah sekelumit gambaran mengenai tahapan praproduksi dalam proyek jurnalisme investigasi kelompok kami. Dalam penutupan berita investigasi ini, kami ingin menegaskan betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek kehidupan kita. Melalui penggalian fakta yang mendalam dan penyajian data yang objektif, kami berharap informasi yang kami sajikan dapat mendorong mahasiswa untuk lebih kritis dan aktif dalam menuntut keadilan. Kami berkomitmen untuk terus mengawasi dan melaporkan setiap perkembangan yang terjadi, serta memberikan suara bagi mereka yang mungkin tidak terdengar. Saya Mutiardi Rahma, beserta staf yang bertugas, pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap jadi penonton setia, karena saya akan selalu hadir dengan informasi-informasi terkini selama 1 semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Investigasi itu mengulik ya, jadinya kita masukin di akhir video-video yang udah kita dapat, ya kan? Iya benar sih kayak gitu. Iya anjay, biar nanti kayak misalkan ini POV dari dia nih ternyata begini, pendapat dia, persepsi dia begini kayak gini. Terus sebenarnya padahal kita punya bukti dari potongan videonya sebenarnya kayak gitu. Terus kita punya bukti narasumbernya lagi. Bisa. Backsoundnya pokoknya yang itu ya. Iya. Yang apa? Peradaban. Oh India. Iya, PES. Yang Oh, peradaban PES. itu. Iya gue kira India. Gue pikir India. Sama ya suaranya. Iya. Pokoknya kita backsound.